20. Oke mantap. Balik lagi di Alkomena. Belum. Wah ini paling Alkomenu. Oke, jadi di sini saya lagi bersama Zawin dan Mantap. Bobby. Jadi gua mau nanya, sebenarnya Zawin ini pertama naik gunung tahun berapa? Pertama kali naik gunung tahun 2009. Kenapa naik gunung? Kenapa naik gunung? Gue tuh suka naik gunung. Sebenarnya gue suka jalan-jalan sih. Itu suka jalan-jalan sebenarnya. Gue tuh sebenarnya suka jalan-jalan. Cuman pada saat itu tahun 2010 anjing perih mata aing. Wah, ini perih. Bah, perih ya Layan. Allah. Banjir lagi. Ayo junior. Kenapa di dalam kan banjir. Ente. Ulah tuh. Tiup. Jadi kan sebenarnya. Mun cenah eta mah. Udah beres. Tiup doang. Pan geus ditiu pateng seseunna Mantap. Nah, mantap. Nah, jadi gimana? Kalau ya pelayan. Jadi sebenarnya gue tuh sukanya jalan-jalan. Cuman pada saat itu tahun 2010 ya udah mulai sering naik. 2009 itu pertama kalinya aja lah nyobain. Terus 2010 gue suka jalan-jalan sebetulnya, cuman kan keterbatasan biaya. Nah, karena memang sepertinya ya yang gue lihat jalan-jalan yang paling murah, traveling yang paling murah itu adalah naik gunung. Karena kan ya mungkin kalaupun traveling kita kan bisa nebeng-nebeng segala macem ya. Tapi kan tetap kalau makanan kita tetap nggak bisa bawa barang mentah kan kalau traveling. Betul. Susah sekali bisa ya, tapi repot banget gila. Kalau misalnya kita naik gunung kan bawa barang mentah murah. Benar. Kalau misalnya dibilang naik gunung mahal barang-barangnya begitu, itu kan investasi di awalnya aja. Dan itu pun jauh lebih murah daripada kayak lu misalnya lu mau diving, mau skydiving, malah bungee jumping hobi atau yang lainnya gitu, climbing, caving atau rappelling atau rafting. Itu kan jauh lebih mahal naik alat-alat gunung tuh jauh lebih murah dibandingkan traveling yang lain gitu. Nah, kenapa gue naik gunung? Sebenarnya sukanya jalan-jalan. Naik gunung itu ya apa ya? Karena yang paling murah aja. Gitu. Yang paling murah dibanding jalan-jalan yang lain. Tapi kan naik gunung capek. Ya traveling juga capek sih ya. Mungkin kenapa kemudian naik gunung? Karena gue dari kecil suka jalan kaki. Di SD ya. Dari SD itu jalan kaki karena teboga motor atau emang hobi jalan kaki? Atau teboga sepeda? Teboga motor oke. Teboga motor oke. Tapi misalnya gini nih, misalnya gue sama abang gue lagi dari rumah saudara nih. Dari rumah saudara kita mau pulang, terus naik kan gue dibonceng. Di tengah jalan tuh gue suka minta turun. Buat jalan kaki. Buat jalan kaki. Nah, capek. Ya gak tahu, suka aja. Terus kayak dari kecil tuh gue suka jalan kaki dari Ciamas ke Jembatan Merah waktu SD. Ciamas itu aya jurig ya. Ciamas ke Jembatan Merah itu sekitar 3 kilo mungkin. Lebih lah, 5 kilo lah. 5 kilo kalau jalan kaki berarti sekitar 1 jaman lah ya. 1 jam. Dari kecil. Dari SD tuh gue suka dari jalan. SD. Iya. Jalan kaki aja, ngabuburit misalnya. Aing lempangnya dari jam 3 tuh udah jalan kaki gitu ke Jembatan Merah. Ntar baliknya naik angkot. Gitu. Ya. Terus kayak misalnya dulu tuh gue suka sendirian jalan kaki nyusur sungai. Nah, di atasnya gitu. Di atasnya atau ke bawah nyusur sungai di sisi-sisi cai, pinggir-pinggir kali itu. Jalan sambil bawa bekalnya tuh kan di rumah ada pohon jambu dipetikin dulu, taruh kresek. Rumah siapa? Rumah tetangga? Rumah gua. Bawa kresek, bawa jambu gitu. Mantakna aing ke mun boga imah kudu aya tangkal jambuna, Pak. Kudu eta mah. Kudu bener. Imah aing kudu aya tangkal jambu beureum. Jambu beureum, jambu air. Jambu cai, ya jambu air. Nah, gitu kenapa gue naik gunung tuh itu alasannya. Alasannya tuh karena emang suka jalan. Dari jalan itu ketemu daerah-daerah tertentu yang ada gunungnya, mungkin sekalian naik atau emang ada tujuan tertentu. Mungkin kalau naik gunung itu jadi kan emang caranya jalan kaki ya. Jadi gue suka aja gitu. Jadi bukan karena traveling ke kota ini terus di kota itu ada gunung terus sekalian jalan ke gunung itu. Enggak. Kalau dulu tuh kayak misalnya gue pengen ke Merbabu itu adanya di Salatiga ya. Daerah Salatiga. Berarti dari Jakarta ke Jogja ke Salatiga kan gitu ya. Magelang. Nah kayak misalnya kalau teman-teman tuh abis turun gunung main dulu di Jogja. Kalau gue tuh enggak. Abis turun gunung dia langsung pulang. Karena duitnya tuh nggak ada buat main di Jogja. Iya. Duitnya tuh ya cuman
bawa modal 200-300 ribu itu kan pas-pasan ongkos sama bahan mentah. Kalau misalnya gue mampir lagi di Jogja kan bayar lagi tuh beli makanan, beli nasi segala iya macam. iya benar. Itu yang jadinya nggak, jarang banget, nggak pernah malah. Kalau dulu ya, dulu tuh nggak pernah. Ya. Jadi gunung Jadi ya gunung gue. Kalau misalnya emang tujuannya pengen ke Merbabu ya udah Merbabu gitu. Merbabu balik Setelah beres Merbabu ya udah balik ke rumah. Iya. Karena itu udah sebagian dari jalan kan. Dari base camp atau dari terminal, mungkin dari jalan lain-lain. Terus dari kemarin kita naik nih. Lu selalu bilang kalau misalnya proses jalannya itu yang lu nikmatin. Nah, proses kalau sekarang nih beberapa tahun ke belakang itu 2-3 tahun ke belakang, gue tuh lebih suka perpindahan dari tempat ke tempatnya. Misalnya kayak dari Jakarta ke Bandung, Sumedang. Gitu. Gue tuh suka perpindahan dari Jakarta ke Sumedangnya. Kalau udah sampai di Sumedang ya udah gue cuma ngopi doang, nggak kemana-mana. Betul. Gitu. Ngopi aja. Terserah mau di kosan kah atau di kafe kah, pinggir jalan, alun-alun, bebas di mana aja. Kalau misalnya temennya kan kadang kita nyesuaiin temennya, temennya memang punya uang begitu, misalnya memang sukanya ke kafe, ya gue ikut ke kafe. Kalau misalnya temennya memang sukanya di kosan gitu, ya di kosan. Cuman gue jarang banget mau ke rumah, jarang. Juga, mata kan orang nanya ya, kosan apa rumah? Kosan udah bisa nginep berarti, kalau rumah malas. Malas. Soalnya harus basa-basi sama orang tua segala macem. Mau ngambil air juga kan, udah anggap aja rumah sendiri, ya nggak bisa gitu kan. Iya, kagok kan orang tua kan. Kalau di kosan kan bodo amat, geus wae mah kamar siapa gitu. Kamar ge sare jauh-jauh sare ini rek mau berangkat naik gunung, tiba-tiba si Jawin tidur. Aing udah enggak bisa ngapa-ngapain, oke lah mungkin capek dan lain-lain. Coba kalau itu rumah kan enggak mungkin gua tiba-tiba masuk ke kamar itu. Iya, kan? benar. Itu masuk akal. Jadi harus apa ya, banyak tata krama yang harus dijaga ke pemilik rumah kalau di rumah itu. Terus lihat dari media sosial sekarang terus dari obrolan kemarin juga sering free diving ya. Free diving lagi mendalami ya. Karena mungkin naik gunung kan udah rame gitu. Betul. Kadang ya pengen sesuatu yang baru aja sih gitu. Jadi kayak ya free diving gitu. Iya, itu pilihan free diving gitu ya. Nah, dari free diving ini nggak akan terlalu lama lah ngobrolnya, kita langsung aja dari pertama suka jalan. Dari jalan itu ke pindah-pindah kota. Terima kasih Layan junior. Terima kasih. Junior siap. Terima kasih. Dihuyup heula nya. Dari jalan itu perpindahan kota. Udah dari perpindahan kota, kalau stand up beda lagi kan, itu stand up beda lagi. Perpindahan kota, terus sekarang free diving. Nah sekarang kemarin gua ajak kegiatan bushcraft itu yang jauh lebih, jalan ada, cuman ketika di lokasinya ada sesuatu yang dibuat seperti nanaonan gitu ya. Dan awalnya tuh gua ngerasa ripuh ya. Karena anjing nyenset, biasanya bangun pagi tuh kayak tinggal tak kopi jadi gitu ya. Itu tuh harus bikin api segala rupa tuh rada ripuh gitu. Cuman setelah gue beli pisau mata uang Meksiko ya kan, ini pisau ini ada tulisan market cap sama ini mata uang Meksiko peso. Nah, gue tuh ngerasa kayak rame oge belah-belah non kan kayu gini gitu, ngerawut kayak seru juga gitu. Terus kalau ke gunung kan emang kita bawa makanan tuh minim ya. Iya. Karena sekompak mungkin. Betul. Karena seringan mungkin. Manajemennya jelas gitu kan. Dari nol sampai ke balik lagi kayak gimana. Kalaupun dibilang makanannya nggak berisi gizi, ya tinggal dibawa Quaker gitu kan, coklat atau energy bar, kan bisa kayak gitu. Pokoknya yang kompak mungkin, yang kalau misalnya dibilang rasa ya selera kan. Kalau rasa selera. Walaupun selera kebanyakan itu kurang enak ya. Iya betul. Kalau bushcraft kan jadi lebih ke arah masak-masaknya, masak-masak, outdoor cooking dan lain-lain. Nah, dari kegiatan kemarin, baru 1 kali ya kita masuk hutan, terus ikut berkegiatan yang awalnya, ayo mimitian aing sina ka leuweung, bingung kudu kumaha. Bingung mau ngapain, merasa tidak berguna ini. Merasa tidak berguna karena cuman mau ngerjakeun ieu sieun salah, mau ngerjakeun itu kuring kumaha.
Jadi emang si Jawin tuh lebih Diem aja. kemarin lebih merhatiin gimana gerak-gerik dan lain-lain. Nah, terus setelah itu ada ketertarikan nggak buat pindah ke bushcraft? Kan kemarin kan setelah yang ke lu itu kan gue nanyain pisau ya. Pisau nggak jadi ya. Gue cuman bawa pisau lipat. Gue main Papandaian. Main papandaian, Bakar-bakar. bakar-bakar itu kayak praktek bikin fire making dan lain-lain. Bikin apa ya, api unggun gitu. Terus gue tuh kayak nanti pengen ke Buper gitu, entah di mana, di Gunung Bunder atau di mana gitu. Jadi udah ada ketertarikan buat bushcraft. Gue nggak tahu itu bushcraft atau enggak ya. Cuman gue tertarik untuk bikin api unggun, kemudian nugget bakar atau ikan bakar gitu. Udah mulai kayak sigana resep ya, masak-masak deh gitu, pakai api gitu. Bukan pakai kompor, gitu pakai apa? Api kayu. Jadi suatu saat mau bikin konten tentang bushcraft nggak? Sepertinya akan. Karena apapun itu yang bukan apapun ya. Gue kayaknya sih ya, gue ada rasa tertarik main-main kayak gini lah. Sepertinya. Soalnya Bangga. Duluan ya. Junior duluan. Naon sih aing ngomong naon tadi teh. Soalnya kan si bushcraft sama naik gunung tuh si alatnya juga nggak jauh beda. Mungkin perbedaannya tipis lah. Walaupun emang si bushcraft ada sesuatu yang lebih banyak beli baru gitu. Maksudnya kayak pisau kan, yang tadinya pakai pisau lipat. Dan lain-lain. Terus biasanya soalnya kalau naik gunung kan cuman motong-motong sayur paling ya. Bisa kepake-kepakenya. Kalau ini kan pisaunya mulai pisau buat yang lebih kuat lah. Lebih kuat full body ya. Terus ada gergaji. Gergaji kayak sigana aing beuling kayak. Gergaji itu ada kampak dan lain-lain. Anjing berhenti. Oh tidak. Tak aing resep kikieuan tah. Nah, iya dari kegiatan-kegiatan itu kayak crafting kan, dari kata bushcraft itu ada craftingnya itu keseniannya. Nah, mungkin yang craftingnya gue akan harus ada yang dipelajari lagi ya. Iya. Kayak apa aja yang bisa dibikin. Betul. Kemudian tempatnya juga. Kan kayaknya bushcraft tuh nggak seru kalau di gunung karena rame ya. Karena rame. Itulah kenapa orang pindah ke bushcraft itu, karena di gunung udah terlalu rame. Orang udah nggak terlalu menikmati. Kalau misalnya gunung kayak gini, kita pertama datang cuma ada satu tenda ya. Oke, gitu kita naik gunung lagi. Tapi ketika rame-rame gitu, anjir udah nggak. Bukan itulah tujuannya. Tujuannya mencari ketenangan. Iya. Dulu kayak sebenarnya gue naik gunung tuh nyari tenang ya. Maksudnya kan di Jakarta pusing kuliah gitu kan ya. Capek. Ke gunung tuh nyari tenang gitu. Makanya ke gunung dari dulu tuh paling berdua bertiga gitu. Makin kesini kan semakin rame gitu. Makanya gue mulai pindah ke si free diving juga gitu. Betul. Selain mencari apa ya, kegiatan baru gitu. Oke, teman-teman, mungkin nggak akan terlalu lama ya, walaupun udah lama, tapi kayaknya ada beberapa yang dibenerin nanti, nyentombak dan lain-lain. Gitu. Itu kan buat bisa bikin apa? Spear fishing. Oh, pakai ginian? Bisa pakai ginian, tapi dibelah 3 dulu. Jadi satu ini bisa dibelah 3, terus nantinya dikasih kayak pengait. Kita harus crafting lagi nanti raut-rautnya di pengaitnya. Kita juga nanti mungkin ya, kayak pengen berdua gitu ya. Kita ke pulau. 2 minggu bawa persediaan makanan 2 hari. Iya, betul. Nanti bawa suar juga. Nanti kita bagi-bagi tugas. Bagian air mungkin saya serahkan ke Jawin. Nah, bagian di daratnya mungkin saya yang akan mengerjakan seperti shelter dan lain-lain. Siapa kamu? Siapa kamu? Diam kamu junior. Push up. Apa tuh? Mungkin nanti akan ya nggak tahu kapan ya. Karena harus pelajari juga, nggak bisa asal berangkat. Saya juga masih banyak yang harus saya pelajari. Ada perbedaan antara berani dan nekat. Dan kita nggak nekat. Kita nggak nekat. Kita berani. Kita berani tapi kita nggak nekat. Walaupun semalam agak lumayan mantap lah. Mantap. Mungkin video perjalanan dari gunung dari rumah atau dari perjalanan ke Gunung Tampomasnya bisa dilihat di channelnya Jawin. Dan untuk video bushcraftnya kalian bisa teror petilasan Gunung Tampomas malam Jumat, gokil. Kalian harus nonton seperti apa rasa mimik mukanya Jawin ketika ketakutan, dan saya juga.
Aku enggak. Nggak nanya junior. Karena di junior itu kayak robot, kalau bisa disuruh senior itu terus harus maju. Mungkin bisa cukup sekian, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Seperti biasa keep up and stay gold, dan lestari.